Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Fadli dan kali ini tetap masih di channelnya Nusantara Efek Community ya. Ya, sekarang lagi santai, ini rekaman pakai handphone. Kita lagi di Somerset Medini. Tepatnya di daerah Johor Bahru dan kita lagi masuk hari kedua untuk bisa menerima banyak banget materi lagi tentang forex dari Jose Blasco dan juga para senior trader yang ada di Malaysia. Kita lagi kumpul dan juga belajar lagi dan kita bakalan share banget banyak hal buat teman-teman semua. Nah, ini lagi di ruangan gym ya, jadi kita lagi santai, lagi mau coba olahraga. Sekitar 1,5 jam lagi kelasnya dimulai, jadi saya coba ambil kesempatan untuk bisa share sama teman-teman semua tentang forex. Oke, kita cari tempat dulu ya. Di sini kayaknya oke nih. Oke, gini teman-teman. Kemarin ada beberapa orang yang juga komentar di Instagramnya NFC ya, di Nusantara FX Community. Kalau teman-teman belum ikutan follow, teman-teman bisa follow di bawah ya, Nusantara FX Community. Juga ada beberapa orang yang japri, yang DM ke saya di Instagram saya pribadi di mind.fadli. Nah, intinya sih ngomentarin beberapa video terakhir ya, terutama ketika kita lagi jalan. Terus ngomongin tentang satu teknik rahasia yang disembunyikan sama para senior trader. Nah, itu juga teman-teman kalau belum tonton silahkan tonton sebelumnya. Nah, ada beberapa juga yang pengen banget di-share. Dapat apa mas ilmunya di Malaysia, dapat apa di sana, coba dibawa ke Indonesia, coba di-share sama teman-teman di NFC. Intinya sih itu. Oke, saya kasih satu bocoran sebelum nanti kita akan sampaikan lengkapnya di seminar ya. Kalau teman-teman hadir di seminar Medan, di seminar manapun di seluruh kota di Indonesia ya. Sebenarnya Nusantara Efek Community, saya, Mas Duyan Anggara, dan semua tim NFC akan share banyak hal buat teman-teman semua. Nah, spesifik tentang Malaysia, dari satu hari training kemarin, saya kasih satu yang sangat menarik banget yang bisa jadi teman-teman pakai di trading roomnya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah full time trader atau juga jadi satu teknik yang membantu teman-teman bisa menganalisa ya banyak pair yang sebetulnya kadang-kadang kita nggak tahu ini bisa jadi satu hal yang mengganggu atau membuat kita jadi stop loss atau cut loss, tapi padahal yang kita lakuin udah bener. Pernah nggak teman-teman ngerasa gitu? Nah, spesifik yang kita bahas adalah tren teman-teman. Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana cara NFC membaca tren, bagaimana cara NFC berpendapat terhadap tren gitu ya. Nah, ternyata ada satu lagi level lebih tinggi, yaitu yang namanya seberapa jauh tren itu akan bergerak dan seberapa jauh profit zone-nya itu bisa didapat. Jadi zona profitnya, kesempatan untuk mendapatkan profitnya teman-teman. Anggaplah seperti ini. Ketika kita menganalisa sebuah pair gitu ya, sebut saja misalnya Euro USD atau GBP JPY atau AUD USD atau USD JPY atau apapun lah. Nah, ketika kita menganalisa sebuah pair, anggap dia harganya turun, lalu nanti dia tiba-tiba mendapatkan sebuah area bagus untuk buy misalnya. Kita bikin buy limit dong di bawah ya, harganya masih di atas, kita tunggu sampai sini kita beli di harga murah. Nah, profit zone-nya ketika ini akan mungkin mantul, itu selalu berbeda teman-teman, tidak selalu sama. Kadang-kadang gini, ada area yang buy-nya di sini, SL-nya di sini, stop loss-nya gitu ya, kita harus tempatin di sini, areanya itu segini misalnya. Nah, apakah itu sebuah trade yang baik? Jelas iya menurut saya. Karena kalau misalnya areanya 1:2 atau 1:3 aja minimal kita bisa mendapatkan kesempatan untuk profit, itu adalah sebuah area yang sangat bagus. Biasanya kita cari correction move, biasanya kita cari tetap follow trend, trennya lagi naik, cuman harganya kembali masuk ke dalam buy limit kita dan naik lebih tinggi lagi. Nah, itu kesempatannya nggak selalu seperti itu teman-teman. Kadang-kadang ada tren yang sudah tidak kuat dan mungkin kembali, sehingga berbalik, sehingga kesempatan untuk mendapatkan profitnya nggak 1:3 misalnya, tapi 1:1. Ketika hanya 1:1 dan kemungkinan sampai sini akan balik lagi ke bawah, apakah trade-nya akan kita ambil? Jawabannya enggak. Jadi teman-teman harus bisa memberikan kesempatan untuk
analisa level yang selanjutnya, yaitu ketika kita trading memfollow trend. Nah, bukan hanya follow trend aja, tapi apakah trend ini masih bisa terus punya tendensi untuk berlanjut, untuk terus naik misalnya kalau uptrend, atau terus turun misalnya kalau downtrend, atau trend ini juga punya kesempatan untuk berhenti dan berbalik gitu. Oke. Nah, karena sebagian besar planning kita dibuat di dalam keadaan follow trend, maka profitnya itu harus punya kesempatan untuk minimal saya bilang itu 3 kali dari jarak OP ke stop loss-nya. Jadi teman-teman harus perhatiin 2 hal. Yang pertama, apakah kita menghargai tren? Apakah kita membuat tren menjadi teman kita? Kan banyak bilang trend is a friend gitu ya, trend is a friend. Nggak jadi friend juga sebetulnya kalau misalnya dia sudah hampir selesai trennya dan berbalik. Jadi musuh malahan gitu. Makanya teman-teman harus perhatiin ketika kita trading trend yang pertama. Yang kedua adalah apakah trend sustainability-nya masih panjang? Apakah masih sustain? Apakah masih bisa terus berlanjut trennya? Lalu yang ketiga, market volatility. Jadi dengan tren yang mungkin tersisa, yang jadi kesempatan kita untuk follow trend itu apakah masih panjang atau enggak. Yang selanjutnya, apakah marketnya cukup volatile? Karena ada beberapa pair yang tidak terlalu volatile, tapi teman-teman bisa manfaatkan jarak pendek aja sehingga areanya harus cukup sempit gitu. Supaya teman-teman bisa mendapatkan TP2 atau 3-nya itu lebih cepat. Nah, ada juga pair yang volatility-nya itu lebih panjang, lebih luas. Cara mudahnya adalah teman-teman bisa lihat daily ATR. Jadi setiap hari average true range-nya berapa? Seberapa jauh dia dari harga paling tinggi ke harga paling rendah di rata-rata selama beberapa hari ke belakang. Kita biasanya ambil 14 hari teman-teman. Jadi teman-teman lihat daily ATR-nya itu daily ATR 14 ya, kita pakai periodenya, itu berapa pips gitu. Sehingga kalau misalnya areanya itu daerahnya lebarnya 30 pips misalnya, berarti kita expect 90 pips untuk jadi TP-nya. Baik kalau misalnya buy, kalau di atasnya ya. Kalau sell, kita sell di atas, lalu turunnya itu minimal 90 pips gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya daily ATR-nya itu rata-rata misalnya 100 pips gitu, berarti kita bisa expect TP-nya ini bisa dicapai dalam waktu 1 hari kurang lebih, paling lama 2 hari. Karena kita daily trader, karena kita maksimal juga ambil time frame teman-teman yang swing gitu ya. Kita bukan long term investor, kita bukan seseorang yang OP terus ditahan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak seperti itu. Paling lama berhari-hari. Kalau bisa hitungan jam sudah TP kan gitu ya. Saya yakin teman-teman juga mostly seperti itu. Ada mungkin beberapa teman-teman yang swing atau juga jadi long term investor gitu ya, tapi buat kami income-nya itu mingguan, itu yang biasanya saya kejar. Jadi transaksinya itu harus selesai sebelum 1 minggu. Makanya kenapa follow trend itu penting, yang pertama. Yang kedua, trend sustainability-nya masih bagus, artinya kemungkinan untuk terus berjalan trennya masih besar. Dan yang ketiga, market volatility-nya. Pergerakan marketnya apakah cukup kuat untuk bisa dalam waktu singkat mencapai take profit. Gitu. Itu ilmu yang kita dapetin di hari pertama training kemarin. Nah, hari ini hari kedua, kita akan banyak dapat ilmu lagi, terutama teknis ya. Kita akan ngomongin masalah technical analysis gitu. Dan kalau misalnya nanti ada yang sangat menarik lagi dari sekian banyak materi yang kita dapat seperti kemarin, nanti kita akan kasih lagi ke teman-teman semua dalam bentuk video-video di video selanjutnya. Oke, kita akan banyak banget update juga, makanya teman-teman follow Instagramnya teman-teman NFC ya, di Nusantara FX Community. Kalau mau japri ke saya secara pribadi juga boleh teman-teman, karena ada beberapa juga teman-teman yang japri ke sesama member di NFC VIP atau sesama member di NFC Publik gitu ya, di grup Telegram juga. Mereka akhirnya ada yang ngirim lagi ke saya, Pak ini ada beberapa yang nanyain saya terus, bisa nggak dia langsung kontak ke Pak Fadli gitu, soalnya mungkin nggak enak atau malu. Nggak apa-apa teman-teman, saya sangat terbuka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau share apapun, mau bertanya, mau memberikan masukan gitu ya, itu kita akan jawab dengan semampunya. Jadi nggak usah sungkan. Dan saya juga pengen terus menyentuh teman-teman semua setiap hari, setiap minggu, sehingga kita juga bisa jadi bagian dari pertumbuhan teman-teman di forex trading secara pribadi buat teman-teman semua, sehingga kita sama-sama berubah hidupnya menjadi lebih baik, jadi lebih disiplin, jadi lebih fokus, jadi lebih
profesional dalam menghadapi semua analisa ke depan untuk bisa semakin sukses di forex trading. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. See you!